Kenalin, aku Ati, animasi kelompok 3. Nah, di sini aku bakal bahas tentang kebijakan proteksi, tarif, dan kuota. Yuk simak penjelasannya. Nah, seperti yang kita ketahui, perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan pertukaran barang dan jasa, atau jual beli antar negara, yang memungkinkan suatu negara untuk memperoleh komoditas yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, melalui spesialisasi dan keunggulan komparatif, tetapi juga memperluas pilihan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks perdagangan internasional, kebijakan yang biasa ditetapkan oleh pemerintah memegang peranan yang sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengarahkan pembangunan nasional. Kebijakan tersebut bisa bersifat liberal, yang mendorong keterbukaan pasar, atau proteksionis, yang bertujuan membatasi masuknya produk luar, agar industri domestik bisa tumbuh. Tanpa kebijakan yang jelas dan terstruktur, perdagangan internasional bisa menimbulkan ketimpangan ekonomi, eksploitasi pasar, atau bahkan ketergantungan berlebih pada negara lain. Baiklah, masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara untuk melindungi ekonomi atau industri dalam negeri dari persaingan barang atau jasa dari luar negeri. Kebijakan proteksi ini diterapkan dalam beberapa bentuk, diantaranya. 1. Tarif impor, yaitu dengan mengenakan bea masuk atau tarif impor yang tinggi untuk produk tertentu, seperti beras, gandum, dan lainnya. 2. Kuota impor, yaitu dengan membatasi jumlah barang yang dapat diimpor dalam periode tertentu, misalnya untuk produk pertanian seperti bawang merah. 3. Larangan impor, yaitu dengan melarang impor beberapa barang tertentu, seperti barang plastik bekas, untuk melindungi lingkungan dan industri lokal. 4. Subsidi, yaitu memberikan subsidi kepada industri lokal, misalnya melalui penurunan harga bahan baku atau insentif pajak. 5. Tata niaga impor atau non-tarif, yaitu dengan menggunakan aturan dan prosedur impor yang ketat untuk membatasi impor produk tertentu, seperti pembatasan impor beras dan produk elektronik tertentu. Kebijakan proteksi memiliki dampak positif, yaitu 1. Industri lokal berkembang. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. 3. Meningkatkan pendapatan negara dari tarif. Nah, di samping dampak positif tersebut, kebijakan proteksi juga memiliki dampak negatif, yaitu 1. Terjadi perang dagang antar negara, yang akhirnya mengganggu hubungan dagang dan ekonomi antar negara. 2. Pilihan barang di pasar menjadi lebih sedikit, karena barang impor dibatasi. 3. Pertumbuhan ekonomi bisa melambat karena investasi dan perdagangan internasional berkurang. Nah, itu tadi penjelasan tentang kebijakan proteksi. Materi selanjutnya yaitu tarif. Yuk simak videonya. Tarif adalah pajak yang dikenakan pemerintah pada barang impor. Tarif memiliki 3 jenis, yaitu 1. Tarif ad valorem. Tarif yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang impor. Artinya, semakin mahal harga barang, semakin tinggi pula tarif yang dibebankan. Misalnya, jika tarif ad valorem adalah 10% dan kamu membeli barang seharga 1 juta rupiah, maka pajak yang dikenakan adalah 10% dikali 1 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Jadi biaya yang harus kamu bayar adalah 1.100.000 rupiah. 2. Tarif spesifik. Tarif yang dikenakan dalam bentuk jumlah tetap per satuan barang. Jumlah tarif yang dibayar tidak bergantung pada nilai barang, melainkan pada jumlah atau volume barang yang diimpor. Misalnya, tarif spesifik bisa sebesar Rp5.000 per kilogram atau Rp10.000 per unit barang. 3. Tarif campuran adalah kombinasi antara tarif ad valorem dan tarif spesifik. Dalam jenis tarif ini, bea masuk dihitung dengan 2 cara, persentase dari nilai barang ditambah jumlah tetap per unit atau volume barang. Misalnya, nilai barang 1 juta rupiah, tarif bisa berupa 5% dari nilai barang, ditambah tarif per unit Rp100.000.
Jadi jumlah biaya yang harus dibayar adalah Rp1.000.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp100.000 sama dengan Rp1.150.000. Itulah jumlah yang harus dibayar untuk barang tersebut. Tarif memiliki beberapa dampak yaitu 1. Harga barang naik. 2. Daya beli masyarakat menurun. 3. Produk lokal bisa lebih diminati. 4. Pendapatan negara bertambah. Nah, itu tadi pembahasan tentang tarif. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kuota. Simak videonya sampai selesai ya. Kuota adalah kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi jumlah atau nilai maksimum barang tertentu yang boleh diperdagangkan, baik yang masuk, impor, maupun yang keluar, ekspor, dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Contoh kuota. Kalau pemerintah memberi kuota 500 mobil impor per tahun, berarti hanya boleh ada 500 mobil dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dalam setahun. Kalau sudah mencapai batas itu, mobil impor tambahan tidak boleh masuk. Dampak kuota. Harga barang impor bisa naik karena jumlahnya terbatas. Produk lokal bisa lebih laku karena persaingan berkurang. Konsumen punya pilihan lebih sedikit karena barang impor dibatasi. Nah, itulah materi tentang kuota. Dari ketiga materi tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kebijakan proteksi, tarif, dan kuota memiliki tujuan yang berkaitan yaitu untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan membatasi impor dan ekspor negara. Baiklah, sampai di sini pembahasan materi kelompok 3, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ati, animasi kelompok 3, pamit undur diri, sampai jumpa di tugas berikutnya.